Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Anissa Indah Nuari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, dan teman-teman kelompok 7 yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan memaparkan materi yang berjudul Bela Negara untuk Kemakmuran Bangsa. Materi ini membahas pentingnya bela negara sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air yang tidak hanya diwujudkan melalui aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui kontribusi aktif sebagai warga negara dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya, Refaira Kaila Zafira, selaku moderator, akan memperkenalkan anggota kelompok 7 lainnya yang terdiri dari Dewi Wahyuningsih, Gita Asrirani, dan Ratu Raudatunisa. Kami berharap pemaparan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis bela negara dalam mendukung kemajuan bangsa. Selanjutnya, mari kita simak pembahasannya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian bela negara. Jadi bela negara adalah sikap, tekad, perilaku, dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap tersebut diwujudkan dalam upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Kemudian, upaya bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Selain menjadi kewajiban dasar, bela negara juga merupakan suatu kehormatan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi bela negara itu bela negara itu tidak selalu identik dengan kegiatan militer atau mengangkat senjata. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan positif sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Misalnya, pelajar belajar dengan sungguh-sungguh, mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan, pegawai bekerja secara profesional, dan masyarakat menjaga persatuan serta menaati aturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan bela negara. Secara umum, tujuan bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bela negara juga bertujuan membentuk warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tujuan bela negara yang pertama itu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, di mana sebagai warga negara kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga Indonesia agar tetap merdeka, aman, dan berdaulat. Ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga dapat berupa penyebaran hoaks, radikalisme, kemudian konflik sosial, kejahatan digital, hingga masalah ekonomi. Oleh karena itu, kesadaran bela negara diperlukan agar masyarakat ikut menjaga stabilitas dan ketahanan nasional demi masa depan Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua itu melestarikan budaya bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, daerah, adat istiadat, dan tradisi yang sangat kaya. Semua kekayaan tersebut merupakan identitas bangsa yang harus dijaga. Melalui bela negara, masyarakat diajak untuk mencintai, melestarikan budaya lokal seperti menggunakan bahasa daerah, menjaga tradisi, kemudian mengenalkan kesenian daerah, serta bangga terhadap budaya Indonesia di tengah perkembangan globalisasi. Bentuk kontribusi tersebut merupakan wujud nyata bela negara. Kemudian tujuan yang ketiga itu menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menjaga persatuan, menjunjung tinggi keadilan, menghargai perbedaan, serta menaati hukum yang berlaku. Apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai, harmonis, dan tertib. Tujuan yang keempat yaitu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, di mana bela negara dapat diwujudkan dengan cara sederhana sesuai peran masing-masing. Contohnya, seorang pelajar dapat menunjukkan sikap bela negara dengan belajar sungguh-sungguh dan meraih prestasi. Sedangkan mahasiswa dapat berkontribusi melalui inovasi dan penelitian. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi dengan bekerja secara jujur, membayar pajak, menjaga lingkungan, serta ikut menjaga ketertiban sosial. Itu merupakan wujud nyata dari bela negara. Kemudian tujuan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga identitas dan integritas bangsa. Identitas bangsa mencakup bahasa, budaya, ideologi negara, dan semangat persatuan yang menjadi ciri khas Indonesia. Sedangkan integritas bangsa berkaitan dengan keutuhan wilayah dan persatuan masyarakat. Karena Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan budaya, maka sikap toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan bela negara. Selanjutnya tentang dasar hukum bela negara. Bela negara memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, di mana dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Berikut beberapa dasar hukum bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3. Yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, di mana pasal ini menjelaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut membela negara sesuai kemampuannya masing-masing. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui perang, tetapi juga melalui sikap cinta tanah air, menaati hukum, dan menjaga persatuan bangsa. Kemudian yang kedua itu Pasal 30 ayat 1, di mana pasal ini berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini menegaskan bahwa menjaga pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tugas TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, di mana Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk pelaksanaan bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai profesi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dengan adanya dasar hukum tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut menjaga keamanan, persatuan, dan kedaulatan negara Indonesia. Melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, selanjutnya saya akan membahas tentang sikap dan nilai bela negara. Bela negara merupakan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang didasari oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah untuk menjaga kesatuan, kedaulatan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat, seperti halnya menjaga persatuan, mematuhi aturan, dan memberikan kontribusi positif sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Contohnya adalah bersikap disiplin, bertanggung jawab, menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, serta ikut menjaga nama baik bangsa Indonesia. Selain itu, bela negara juga menunjukkan kepedulian terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara, baik yang dalam negeri maupun dari luar negeri.
Oleh karena itu, bela negara menjadi kewajiban seluruh warga Indonesia untuk membantu menjaga ketahanan nasional dan mendukung terciptanya bangsa yang aman, kuat, dan sejahtera. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara bela negara dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan agar negara tetap aman dan stabil. Bela negara memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan nasional. Hal ini karena sikap bela negara dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika masyarakat memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, mereka akan lebih peduli terhadap keamanan dan keutuhan negara. Selain itu, sikap bela negara juga dapat membantu menghadapi ancaman yang ada saat ini, seperti konflik sosial, penyebaran hoaks, radikalisme, maupun pengaruh negatif dari budaya luar. Masyarakat yang disiplin dan bertanggung jawab juga dapat mendukung pembangunan nasional sehingga tercipta kondisi negara yang aman dan stabil. Dengan demikian, semakin kuat semangat bela negara dalam masyarakat, maka ketahanan nasional di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan juga akan semakin kuat. Nah, selanjutnya terdapat beberapa dampak penting bela negara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui sikap bela negara, masyarakat akan lebih menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Artinya, masyarakat akan memiliki rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Sikap disiplin serta taat terhadap hukum dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu mendukung kemajuan bangsa, di mana masyarakat yang bertanggung jawab dan memiliki semangat kerja yang tinggi akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Dan yang terakhir, menjaga budaya Indonesia. Dengan adanya kesadaran bela negara, masyarakat akan lebih menghargai serta melestarikan budaya lokal sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bersifat negatif. Dengan demikian, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bela negara tidak hanya penting untuk menjaga keamanan negara, tetapi juga berperan besar dalam memperkuat persatuan, mendukung pembangunan, dan menjaga identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap bahwa bela negara hanya dilakukan oleh tentara atau aparat keamanan melalui peperangan dan latihan militer. Padahal sebenarnya, bela negara itu dapat dilakukan oleh seluruh warga negara dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan profesi dan perannya masing-masing. Contoh pertama yaitu menjaga persatuan dan toleransi. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan bangsa jika masyarakat saling menghargai dan hidup rukun. Sebaliknya, jika masyarakat mudah terprovokasi oleh isu perpecahan, maka persatuan bangsa dapat terganggu. Oleh sebab itu, sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama merupakan salah satu bentuk bela negara yang sangat penting. Contoh yang kedua yaitu mentaati hukum dan bersikap disiplin. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturan yang berlaku, baik di sekolah, kampus, maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, mematuhi tata tertib sekolah dengan datang tepat waktu, menjaga ketertiban lalu lintas, dan tidak melakukan tindakan kriminal. Sikap disiplin menunjukkan bahwa kita ikut menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Jika masyarakatnya disiplin, maka kehidupan berbangsa akan menjadi lebih aman dan teratur. Selanjutnya yaitu menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Saat ini banyak produk luar negeri masuk ke Indonesia karena perkembangan globalisasi. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga perlu mendukung produk lokal dan hasil karya anak bangsa. Dengan membeli produk UMKM dan produk buatan Indonesia, kita membantu meningkatkan perekonomian nasional serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini termasuk bentuk bela negara di bidang ekonomi.
Selain itu, menjaga lingkungan dan fasilitas umum juga merupakan bentuk bela negara. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan, serta tidak merusak fasilitas umum dan ikut kegiatan gotong royong. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan harmonis. Sikap peduli terhadap lingkungan menunjukkan bahwa kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial juga berkaitan dengan bela negara. Media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Banyak konflik terjadi karena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, generasi muda harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial seperti menyaring informasi sebelum membagikannya, tidak mudah terprovokasi, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif seperti edukasi, kreativitas, dan penyebaran informasi yang bermanfaat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bela negara tidak harus dilakukan melalui peperangan. Hal-hal sederhana seperti menjaga persatuan, disiplin, mencintai produk lokal, menjaga lingkungan, dan bijak menggunakan teknologi juga merupakan bentuk nyata dalam bela negara kehidupan sehari-hari. Jika dahulu ancaman terhadap negara lebih banyak berupa penjajahan dan serangan fisik, maka saat ini ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia jauh lebih kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dapat muncul melalui perkembangan teknologi, informasi, dan perubahan sosial di masyarakat. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah penyebaran hoaks dan disinformasi. Di era digital, informasi dapat menyebar sangat cepat melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak berita palsu yang sengaja dibuat untuk memprovokasi masyarakat, menimbulkan kebencian, bahkan memecah persatuan bangsa. Jika masyarakat mudah percaya tanpa melakukan pengecekan, maka konflik sosial itu dapat terjadi. Oleh karena itu, masyarakat, terutama generasi muda, harus memiliki kemampuan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menyaring, dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Tantangan berikutnya yaitu pengaruh globalisasi dan budaya asing. Globalisasi memberikan banyak manfaat seperti kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh budaya luar yang sangat kuat. Banyak generasi muda mulai meniru gaya hidup asing secara berlebihan dan kurang mengenal budaya sendiri. Misalnya, lebih bangga menggunakan budaya luar dibandingkan budaya Indonesia, dan jika hal ini terus terjadi, maka identitas nasional dan rasa cinta tanah air dapat semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harus bersikap selektif dalam menerima budaya asing, yaitu mengambil hal positifnya tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Indonesia. Selain itu, lunturnya rasa nasionalisme juga menjadi tantangan penting. Saat ini masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kepentingan bangsa dan lebih mementingkan diri sendiri. Sikap individualis semakin meningkat akibat perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern. Padahal, semangat gotong royong dan kebersamaan merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru seperti cyberbullying, penipuan online, peretasan, dan kejahatan cyber lainnya. Banyak generasi muda yang menggunakan teknologi tanpa memahami dampak dan resikonya. Akibatnya, teknologi yang seharusnya membantu kehidupan justru dapat merugikan masyarakat. Karena itu, penggunaan teknologi harus disertai tanggung jawab, etika, dan kesadaran digital. Tantangan lainnya yaitu rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Banyak anak muda yang lebih fokus pada dunia digital dan hiburan sehingga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, kegiatan masyarakat, ataupun isu kebangsaan. Jika generasi muda ini tidak memiliki kepedulian terhadap bangsa, maka persatuan dan ketahanan nasional dapat melemah di masa depan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. Kedua, menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia agar identitas bangsa tetap terjaga.
berolahraga. Keempat, menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, generasi muda harus aktif berkontribusi dalam kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tantangan bela negara di era modern memang semakin kompleks. Namun, dengan kesadaran, pendidikan, dan sikap bijak, generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, ketahanan nasional, dan masa depan bangsa Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan masa depan bangsa. Sikap cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan menghargai budaya Indonesia, menjaga toleransi, serta memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, generasi muda juga harus aktif belajar dan meningkatkan prestasi agar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memajukan bangsa. Di era digital, generasi muda juga perlu bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Internet sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti belajar, mencari informasi, dan mengembangkan kreativitas. Selain itu, generasi muda juga harus menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta tetap peduli terhadap lingkungan sosial dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam bela negara. Mahasiswa mengemban trifungsi strategis yaitu agent of change, moral force, dan iron stock. Ketiga peran ini menjadikan mahasiswa ujung tombak bela negara dan militer. Berikut terdapat 6 peran mahasiswa dalam bela negara. Yang pertama, intelektual dan inovasi, yaitu mengembangkan riset dan teknologi lokal, menyelesaikan masalah bangsa melalui karya ilmiah dan inovasi. Yang kedua, kontrol sosial, yaitu mengawasi kebijakan pemerintah, menyuarakan aspirasi rakyat secara kritis dan konstruktif. Yang ketiga, yaitu diplomasi budaya, memperkenalkan seni, budaya, dan prestasi Indonesia ke dunia internasional. Yang keempat, lawan hoaks dan radikalisme, yaitu menjadi penyaring informasi dan kontra narasi terhadap ujaran kebencian. Yang kelima, yaitu pengabdian masyarakat seperti KKN, relawan bencana, program pemberdayaan desa, dan pemerataan kesejahteraan. Yang keenam, bela negara digital seperti keamanan cyber, pengembangan aplikasi lokal, ekosistem startup teknologi nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dalam peran mahasiswa dalam bela negara. Yang studi kasus pertama yaitu Reformasi 1998. Reformasi 1998 merupakan salah satu contoh nyata peran mahasiswa dalam bela negara melalui gerakan sosial. Pada masa itu, mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan tuntunan reformasi karena terjadinya krisis ekonomi, korupsi, dan pemerintahan yang dianggap tidak adil. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perubahan sistem pemerintahan. Gerakan ini berhasil mendorong lahirnya reformasi politik di Indonesia. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengontrol sosial dan penjaga demokrasi demi kepentingan bangsa. Selanjutnya, studi kasus kedua yaitu COVID-19, relawan muda dan inovasi lokal. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022 menyebabkan krisis kesehatan yang membebani sistem kesehatan nasional. Rumah sakit mengalami lonjakan pasien, sementara tenaga kesehatan dan fasilitas medis sangat terbatas, sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Ribuan mahasiswa kedokteran dan keperawatan ikut menjadi relawan vaksinator dalam program vaksinasi nasional. Selain itu, tim mahasiswa ITB mengembangkan ventilator lokal, VNI, sedangkan mahasiswa dari berbagai kampus membuat aplikasi telemedicine dan Satgas COVID-19 di berbagai daerah. Kontribusi ini menunjukkan bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui inovasi, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kesehatan di masa krisis nasional. Selanjutnya, studi kasus ketiga yaitu Turnback Hoax. Menjelang pemilu 2019 dan 2024, penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial meningkat dan mengancam persatuan bangsa serta stabilitas demokrasi Indonesia. Berita palsu, ujaran kebencian, dan provokasi digital menjadi tantangan besar di era perkembangan teknologi informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, komunitas mahasiswa Turnback Hoax bersama Mavindo aktif melakukan verifikasi informasi dan edukasi literasi digital kepada masyarakat. BEM se-Indonesia juga menerbitkan panduan anti-hoax dan mengadakan sosialisasi literasi digital. Gerakan ini berhasil membantu mengidentifikasi ribuan konten hoax, bahkan Indonesia masuk 5 besar negara di Asia dengan aktivitas fact-checking paling aktif menurut Reuters Institute tahun 2023. Selanjutnya, studi kasus keempat yaitu prestasi internasional. Kompetisi internasional menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengharumkan nama Indonesia.
Pelajar dan mahasiswa Indonesia berhasil meraih prestasi di Olimpiade Matematika, Kimia, dan Fisika Internasional, serta memenangkan kompetisi debat tingkat Asia Pasifik. Prestasi tersebut menunjukkan kemampuan generasi muda Indonesia dalam bidang akademik dan inovasi. Tidak hanya di bidang pendidikan, generasi muda juga berkontribusi melalui inovasi teknologi dan startup digital. Keberhasilan tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem startup terbesar di dunia. Hal ini membuktikan bahwa prestasi dan inovasi merupakan bentuk bela negara yang mampu meningkatkan citra positif dan daya saing bangsa. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1944 untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin, toleransi, taat hukum, menjaga persatuan, melestarikan budaya, bijak menggunakan teknologi, serta berkontribusi positif sesuai kemampuan masing-masing. Di era modern, generasi muda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan, inovasi, dan pengabdian masyarakat, serta literasi digital, serta prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa. Sehingga bela negara menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai bela negara untuk kemakmuran bangsa. Semoga materi yang telah kami presentasikan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya peran setiap warga negara dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui semangat bela negara. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.